Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Rizal Ramanda, NIM 1162210003. Saya dari program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora, Universitas Mudiwaluyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Satu, pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Hukum ini menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana dan menetapkan sanksi pada pelaku tindak pidana tersebut. Kemudian yang kedua, sumber hukum pidana di Indonesia. Sumber hukum pidana di Indonesia ada 5, yaitu pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, merupakan kodifikasi hukum pidana material yang utama di Indonesia. Kemudian yang kedua, undang-undang khusus. Beberapa undang-undang di luar KUHP yang mengatur tindak pidana tertentu seperti UU Narkotika, UU Terorisme, dan UU Korupsi. Kemudian selanjutnya peraturan perundang-undangan lain. Peraturan perundang-undangan lain termasuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang mengandung ketentuan pidana. Kemudian selanjutnya ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan yang bisa menjadi acuan dalam penegakan hukum pidana. Kemudian ada doktrin. Doktrin yang dimaksud adalah pendapat ahli hukum yang dapat mempengaruhi penerapan hukum pidana. Kemudian yang ketiga ada pembagian hukum pidana. Hukum pidana dibagi menjadi 2 bagian utama, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material mengatur tentang perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dikenakan, termasuk di dalamnya adalah unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis pidana. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang prosedur penegakan hukum pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Kemudian yang keempat ada unsur-unsur tindak pidana. Untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur subjektif meliputi kesengajaan atau kelalaian pelaku, sedangkan unsur objektif meliputi perbuatan itu sendiri dan akibat yang ditimbulkan. Kemudian yang kelima ada jenis-jenis pidana. Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan menurut KUHP meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Yang dimaksud pidana pokok adalah seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selanjutnya, proses penegakan hukum pidana. Proses penegakan hukum pidana terdiri dari beberapa tahap. 1. Penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik, biasanya polisi, untuk menemukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana. Yang selanjutnya, penyidikan adalah proses selanjutan dari penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangka. Selanjutnya, penuntutan. Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang membawa perkara ke pengadilan. Selanjutnya, pengadilan adalah proses persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Selanjutnya, terakhir, pelaksanaan putusan.
pelaksanaan putusan adalah pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Yang ketujuh, prinsip-prinsip hukum pidana. Beberapa prinsip penting dalam hukum pidana Indonesia adalah legalitas, artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengatur sebelumnya. Selanjutnya, non retroaktif, artinya hukum pidana tidak berlaku surut kecuali menguntungkan terdakwa. Kemudian kesalahan atau tidak ada pidana tanpa kesalahan. Yang terakhir, proporsionalitas, hukuman harus sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, reformasi hukum pidana. Indonesia terus melakukan reformasi hukum pidana untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah pembaruan KUHP yang telah dibahas dalam beberapa tahun terakhir, yang bertujuan untuk mengatasi berbagai kelemahan dan kekurangan dari KUHP yang lama. Dengan pemahaman yang baik tentang struktur hukum pidana di Indonesia, diharapkan masyarakat dapat lebih menghormati hukum dan terlibat dalam proses penegakan hukum yang adil dan transparan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi yang telah saya sampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.